Ya, pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang dapat memberikan wawasan bagi Anda para wanita Indonesia. Dan kita masih membahas bagaimana ya caranya supaya kita bisa menciptakan liburan yang kreatif dan murah meriah. Dan juga keluarga kita kembali menghangat di tahun 2010 ini ya. Tadi Kang Zai sudah memberikan contoh, baru ada ada yang boneka dan juga ada yang apa tadi satu lagi kata-kata yang dibalik-balik ya. Pastinya masih banyak lagi, tapi saya penasaran juga Kang Zai ini dapat ide dari mana sih ini? Apakah semalam mimpi apa gitu? Oke, jadi sebetulnya ide-ide ini adalah sebetulnya karena dulu saya sebelum kesini tuh jadi penyiar radio, sempat jadi presenter juga kayak Intan gitu ya. Senior. Jadi MC. Nah, sampai akhirnya saya berpikir gitu, ide-ide apa sih yang menarik untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk remaja sehingga menumbuhkan sisi kreativitas dari saya sendiri. Nah, salah satu yang tadi adalah brain gym, itu senam otak dan itu sudah diakui di Amerika bahwa ini akan menumbuhkan sensorik, motorik dan semua yang berfungsi di kepala kita. Termasuk adalah tingkat penguasaan bahasa kita. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa berbicara karena susah banget ya. Karena sensor motoriknya dia untuk berbicara itu di otak kiri tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dia kalau mau ngomong di depan umum juga rada-rada grogi dan lain sebagainya. Itu yang harusnya bisa dilakukan oleh orang tua dan anak, ya. Baru satu. Yang kedua adalah swab kata, ya, di swab kata itu. Dan yang ketiga, yang kemarin yang dulu tempat diajarin, ya, udah lupa belum nih? Yang kalau gajah itu disebutnya kecil, semut itu besar, tiang listrik itu pendek, pensil itu panjang. Gajah Kecil, tiang listrik pendek, semut gede, pensil panjang. Saya tertekan. Nah, ini dengan permainan-permainan ini justru menghangatkan. Dan ini sudah diuji coba ke anak-anak, mereka menyukai. Ke remaja, mereka suka. Dewasa suka, kakek-kakek yang mau pensiun, itu juga suka. Coba. Semuanya suka. Semuanya suka. Ya. Nah, inspirasi ini juga saya dapatkan ketika tadi malam saya mencari inspirasi untuk tema kita kali ini. Kok tiba-tiba saya melihat seorang bapak yang mendorong anak yang masih usianya 1 tahun, ya, sambil terngantuk-ngantuk gitu, ya. Anaknya ngomong terus, bla 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 bla. Kayaknya ngobrol sama bapaknya nih, tapi bapaknya diem aja, memble aja. Terus kayaknya kalau anaknya bisa ngomong, bapak ngomong dong, kok memble aja sih, gitu kan. Nah, itu salah satunya. Sampai akhirnya saya bilang bahwa, Pak, anak-anak ini kalau misalnya Anda diamkan, tidak diajak ngobrol, nanti dia menjadi anak yang pemalu. Nanti dia menjadi anak yang tidak berani untuk berbicara. Ingat, liburan itu menumbuhkan kedisiplinan. Satu, karena apa? Pada saat sedang menyiapkan pakaian, itu orang tua tidak perlu ikut campur. Mana yang harus dibawa, boleh Anda memberikan. Ini nanti dibawa ya, tapi anak pun berhak untuk diberikan apa yang dibawa. Kadang-kadang nih orang tua, ini ngapain sih baju ini nggak pantas? Kita kan mau berlibur ke sini, gitu loh. Apa salahnya anak membawa baju itu, walaupun tidak terpakai, ya kan, gitu loh. Jadi bolehkan anak untuk memilih apa yang dibawa, ya. Kecuali jangan misalnya, Pak itu dibawa ya, PS ya, komputer dibawa ya, terus bola yang segede gini dibawa ya. Nah, itu pun memberitahunya jangan sampai membuat dia tidak nyaman. Ngapain sih bawa gitu? Emang di pesawat masuk? Gitu kan? Anak kecil nggak ngerti yang seperti itu. Jadi peran orang tua adalah memberitahu, ya. Nah, ini untuk Bunda sekarang. Bunda, kalau misalnya lagi masak nih, biasanya kan bawa apa sih ini namanya, cempal ya? Ya, cempal kalau bahasa Sunda ya. Ini tuh digantung gitu. Ini jangan cuma jadi hiasan di dapur aja dong. Ini bisa dijadikan untuk alat mendemonstrasikan kekreativitasan Bunda. Contohnya? Sehingga si anak akan bilang, Bunda, aduh hebat, Bunda aku mah hebat. Tadi malam waktu kita liburan dia bercerita. Nah, ini karena nggak ada boneka, pakai ini aja. Halo Intan. Nah, ini adalah aku mau makan sayur-sayuran. Nah, kalau anak Bunda ternyata tidak mau makan sayur-sayuran, jangan dipaksa dong, makan biar sehat, makan biar gede. Anak kecil mana bisa digituin, ya? Harus ada pura-pura role modelsnya dulu. Nih, terus suaranya kita harus dinada untuk anak-anak, ya. Ini harus bisa rubah kayak gini, ya. Ini Intan, ini ada sayuran mau dimakan. Aduh enak, aduh enak, aduh enak, baru deh tuh, ya. Coba. Biasanya anak mau. Jadi ketawa, jadi nggak mau makan nih, gimana nggak boleh ya. Tapi dulu yang jelas bisa banyak banget caranya supaya liburan kita ini semakin
menyenangkan gitu ya. Nah, Ya. tapi sekarang saya punya bintang tamu lagi Waduh, nih, bintang yang tamu. nggak kalah ganteng dari Kang Z, tapi ini kayaknya nggak umurnya paling 11-12 lah sama Kang Z ya. Sekarang kita sudah kedatangan tamu nih yang bisa menceritakan sedikit atau banyak tentang pengalamannya saat berlibur dengan keluarganya. Ada namanya Ahmad Abdullah di sini. Selamat bergabung. Selamat. Kelihatan kan usianya mungkin bedanya sama Kang Z udah berapa bulan aja gitu ya. Berapa bulan, udah. Sekarang gimana nih, Ahmad atau Abdul dipanggilannya nih? Abdul ya. Abdul Abdul. aja. Abdul sekarang kuliah atau SMA atau gimana? Saya kuliah, alhamdulillah. Kuliah ya sekarang ya. Dan sekarang lagi masa liburan. Apa yang biasa dilakukan saat liburan bersama keluarga nih? Sewaktu saya kecil ya, sewaktu saya kecil itu ketika saya liburan itu orang tua itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan. Oke. Ya, baik itu bersama kakak saya, ayah dan bunda. Kan waktu saya kecil itu masih belum ada adik ya. Oke. Ya, kebetulan ayah masih muda ya kan. Ya alhamdulillah tidak sesibuk sekarang tuh ayah kan waktu dulu. Nah, jadi kita waktu itu tinggal di Bogor di Ahmad Yani. Jadi sepanjang jalan itu ada pohon-pohon besar, pohon kenari. Ya kan? Nah, di situ subuh-subuh kita pada subuh, setelah sholat subuh kita bersama-sama jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu mencari kenari. Oke, Iya. asik ya, lucu juga ya, udaranya kan? masih segar Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dulu kan, Iya, kayaknya itu itu dulu dulu. atau belum ada adik, kayaknya gimana gitu. Emang ada berapa sih adiknya? Alhamdulillah ada saya 5. Tuh, banyak pantesan. Ini jadi Luar kayaknya biasa, kenangan betul. yang luar biasa berkesan Iya. pada saat waktu kecil, belum ada sekali. adik nih ya. Itu jalan-jalan bersama ayah, Iya, memungut sama ayah, kenari. sama Sebenarnya kalau memungut sebagai anak sendiri nih ya, Iya. apa sih liburan yang seperti apa sih yang paling berkesan buat Liburan yang Abdul paling sendiri? berkesan itu menurut saya itu ketika kita jalan-jalan keluar, misalnya ke Taman Safari ya kan. Sepanjang perjalanan itu kan kita naik mobil tuh ya. Nah, ayah itu selalu begini, coba anak-anak ayah pasti pada pintar, cari bacaan. Nah, jadi kita keluar nyari, wah mana Ihsan Kudu ya, Ihsan Kudu. Nah, ternyata pas nyatu Ihsan Kudu, pas ngelihat itu ada terpal kebalik tuh, sana Ihsan Kudu. Pas dibaca dari balik taunya nasi uduk. Ya kan? Ya, jadi kita berpikir dari gitu pas ya ampun gitu doang susah banget ya kan. Jadi kita suka main-main itu juga. Ini jadi. kayaknya ayahnya teman Kang Z, udah bisa balik-balik kata Iya, nih iya. kayaknya ya. Siapa Berarti sih? usianya ketahuan. Kang Z ayahnya. Enggak ya? Enggak, Ternyata banyak ya cara yang menarik dan Iya, iya. kayaknya kalau jalan-jalan seperti itu nggak perlu biaya yang mahal ya. Nggak perlu keluar negeri lah ya. Jalan-jalan nggak di perlu. sekeliling kompleks juga bisa kelihatan kalau ada Bisa. tulisan-tulisan itu menarik sekali. Tapi saya pengen tanya lagi kira-kira ada lagi nggak kesan-kesannya sementara di saat liburan seperti sekarang ini, apalagi udah punya adik banyak, apakah sekarang malah justru yang mengasuh? Dan Kang Z apakah masih punya juga banyak tips-tips menarik untuk mengisi liburan kita? Banyak. Kalau gitu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Referensiana.